Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kekacauan negara di era Jokowi. Negara jadi kacau. Kekacauan itu hampir di semua aspek. Kita mulai dari aspek hukum. Aparat bahkan institusi hukum terlibat jauh dalam politik. Gak bisa dibantah itu. BIN pamer operasi. KPK dimatikan untuk menyelamatkan orang-orang besar dan juga kasus-kasus besar. Beruntun RUU diusulkan dan undang-undang diterbitkan untuk melindungi kepentingan korporasi dan juga oligarki. Undang-undang Minerba, Undang-undang Corona, RUU Omnibus Law, dan juga RUU HIP. Meski telah secara masif mendatangkan gelombang penolakan dari rakyat, tetap saja dipaksakan. Kekacauan juga terjadi di BUMN. PT Jiwasraya kebobolan belasan triliun. Pertamina rugi. Komut pun mencak-mencak. Sebelumnya bilang Pertamina meremaja untung, sekarang rugi. Sekarang bilang datanya dari Dirut nggak bener. Kacau kan? Banyak BUMN dijaminkan untuk pinjaman pembangunan infrastruktur. Di antaranya infrastruktur komersial. Artinya dibangun untuk dijual lagi. Total hutang luar negeri BUMN saat ini 835 triliun atau sekitar 57,8 miliar US dollar. Naik 15,1% dari bulan Juli. Pada akhirnya megap-megap untuk bayar hutang. Pertumbuhan ekonomi minus 5,32. Berlanjut ke kuartal berikutnya, artinya terjadi resesi. Dampaknya yaitu PHK. Angka pengangguran diperkirakan bertambah 4,2 juta, yang merupakan data dari Bappenas. Itu pun kalau Bappenas jujur dan menggunakan standar wajar dalam menghitung. Pemerintah dan DPR sepakat untuk cetak uang 600 triliun rupiah. Pakai bahasa yang agak sedikit keren, burden sharing. Mungkin supaya orang awam gak paham dan tidak menimbulkan gejolak. Cetak uang berlebihan dengan menempatkan BI di bawah eksekutif, rawan penyalahgunaan dan berpotensi menciptakan inflasi. Kalau terjadi inflasi, siapa yang nanggung biayanya? Ya rakyat. Anda saat ini beli kopi Rp2.000. Tahun 2021 atau 2022, harganya mungkin bisa naik jadi Rp5.000. Uang Anda berkurang nilainya. Makanya sejumlah orang kaya menukar uangnya ke emas atau dolar. Dengan Undang-Undang Corona, muncul anggaran 905 triliun rupiah. Digunakan secara bebas karena dilindungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bebas dari tuntutan pidana, perdata, dan juga TUN. Bukannya anggaran itu lebih banyak dipakai untuk atasi pandemi, kurang dari 10%, tapi justru digunakan untuk injeksi korporasi dan perbankan. Pandeminya cenderung diabaikan. Dampak ekonominya yang terus sibuk diatasi. Ya seperti menuang air di ember bocor, sia-sia dan sekarang pun baru siuman. Kenapa sih BI nggak beli saja SBN yang ada di tangan bank-bank itu, lalu turunkan suku bunga BI rate hingga 0-1%, seperti di Singapura 0%, Thailand 0,5%, dan Malaysia 1,75%. BI rate saat ini masih 4%, meski sudah diturunkan 1% dari semula 5% di dalam 4 tahap. Tapi juga nggak mampu menahan laju resesi. Dunia usaha tersendat karena suplai likuiditas terhambat. Meski demand-nya besar, para pengusaha juga nggak mampu bayar cicilan bank karena besarnya bunga 8% sampai dengan di atas 10%. Uniknya, uang nasabah bank terus bertambah. Artinya masyarakat lebih memilih menyimpan di bank daripada menggunakannya untuk biaya konsumsi. Makin parah lagi, uang yang beredar di masyarakat pun makin kecil dan ini yang akan memicu naiknya angka kemiskinan. Kekacauan juga terjadi di panggung politik. Isinya pun para buzzer yang dianggarkan 90,45 miliar rupiah. Masalah apapun sepertinya mau diselesaikan lewat buzzer. Apapun penyakitnya, pasukan bodrak jadi obatnya. Ya ngeri lah. Belum lagi ketika musim orang gila beroperasi. Sebaran teror di berbagai wilayah, di antaranya di Lampung, Palembang, dan Bogor, semakin menambah kekacauan sosial. Di jajaran kementerian terjadi overlapping. Menkes pun banyak diam. Lahan corona diambil TNI dan Menko Maritim. Kementerian Agama malah sibuk ngurusin radikalisme dan sertifikasi mubalik.
Menteri Pertahanan diberi tugas untuk mengurusi ketahanan pangan. Makin kacau. Wapres, Presiden saja lupa nyebut namanya saat pidato. Soal pandemi, pemerintah benar-benar gagal mengatasi. Negara lain mulai terbebas. Di negeri ini COVID-19 justru makin mengganas. Rata-rata per hari tambah 3.000-an orang terinfeksi. Rate mortality nasional 4,1%. Ada 100 orang setiap hari meninggal. Akibatnya, sudah 68 negara melockdown Indonesia. Dalam situasi saat ini, pemerintah bukannya fokus menyelesaikan, tapi malah saling menyalahkan. Kekacauan bahkan sering muncul seiring dengan kebijakan Gubernur DKI. Dalam banyak kebijakan gubernur, pemerintah pusat sering kali mengambil posisi sebagai oposisi, bukannya mendukung dan bersinergi untuk mengatasi pandemi. Ini sih hanya sebagian dari potret negara yang bernama Indonesia saat ini. Sebuah kekacauan yang belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Ada benarnya ketika Soeharto melihat kenyataan bahwa RRC secara terang benderang membantu PKI menjelang G30 SPKI tahun 1965, yaitu dengan memutuskan hubungan diplomatik. Lalu disusul dengan kebijakan pengawasan dengan ketat terhadap WNI keturunan, antara lain tidak boleh main politik. Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan di lapangan? Tidak jelas, mungkin lewat jaringan intelijen. Orang-orang keturunan ini memang gawat. Ada yang setia kepada Republik, ada yang membenci, dan ada pula yang separuh-separuh. Sekalipun semuanya mencari nafkah di bumi pertiwi. Yang tidak suka kepada Republik dan pribumi adalah mereka yang menganggap lebih tinggi derajatnya. Mereka itu keturunan Tartar yang kalah perang melawan Raden Wijaya pada tahun 1200-an dan menjadi tawanan perang, lalu dipaksa ikut membangun Majapahit. Mereka dendam dengan orang-orang pribumi. Mereka masih berkiblat ke daratan. Terlebih sesudah Belanda masuk, mereka pun diangkat menjadi mediator dan dengan kedudukan tinggi di atas pribumi. Dengan privilege yang mereka miliki dari Belanda, antara lain yaitu memungut pajak, berdagang candu, membuat tempat judi dan lain-lain, disertai kepiawaian mereka dalam berdagang dengan menipu. Mereka pun menjadi kaya raya. Mereka pandai dengan menyembunyikan kekayaan mereka, yaitu dengan menyimpan harta dan hidup bersahaja. Mereka pun saling tolong-menolong dan percaya di antara sesama saja. Mereka hidup dengan cara segregatif, secara berlebihan terhadap pribumi. Mereka juga tidak suka dengan hal-hal yang berbau pribumi termasuk agama Islam dan menganggapnya sebagai perilaku primitif. Penyerahan diri terhadap Yang Maha Kuasa dan tujuan kepada kehidupan akhirat dianggapnya sebagai sebuah kelemahan. Larangan beraktivitas politik, tapi kebebasan seluasnya dalam kehidupan bisnis merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk menguasai kehidupan duniawi. Mereka pula yang memanfaatkan keleluasaan era pembangunan, terlebih lagi pada era deregulasi di bidang keuangan dan perbankan. Mereka benar-benar menjadi penguasa bisnis, menjadi ikan hiu di lautan luas dan singa di belantara Serengeti Afrika. Maka Soeharto pun dianggap menjadi orang yang melahirkan para naga. Mungkin maksud Soeharto mau memanfaatkan dan sekaligus belajar dari mereka. Soeharto tidak menyangka bahwa kebanyakan dari mereka adalah benalu. Kebanyakan jiwa mereka adalah kapitalis, liberalis, individualis, bahkan kolonialis dan imperialis. Sedang orang Indonesia lebih mengutamakan asas kekeluargaan yang menerima penjajah bule, kuning, hitam tanpa curiga. Dengan keharusan mereka ganti nama, bertambah sulitlah kita. Para pribumi yang diwarisi tanah air Nusantara ini membedakan yang jahat dengan yang loyal. Padahal orang macam Kwek Kian Gi dan juga Yap Tim Hian pasti lebih loyal kepada Republik Indonesia dibandingkan dengan Prayogo Pangestu atau Joko Widodo. Kalau mereka dulu dekat dengan Belanda, pasca kemerdekaan, mereka pun pandai mendekati para penguasa macam Soeharto dan Megawati, serta para jenderal yang punya pangkat. Mereka selalu punya maksud tersembunyi. Benar-benar para keturunan ini bak mendapat durian runtuh berupa tanah air yang menjadi harapan mereka dibanding tanah daratan nenek moyangnya. Tapi dasarnya orang kebanyakan jiwa raga dan loyalitasnya hanya kepada Tiongkok.
Jadi, apakah Donald Trump memperlakukan mereka sama atau dengan diskriminasi? Loyalitas mereka tetaplah pada Xi Jinping. Soeharto dan lain-lainnya pun tertipu.